Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat tool storage dari material-material sisa yang ada di workshop kita, lengkap dengan bagian bawah ini untuk power tools, bagian atasnya ini untuk hand tools atau manual toolsnya, dan juga sudah dilengkapi dengan roda sehingga lebih mudah untuk dibawa-bawa ke tempat klien pada saat instalasi. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat ABS, jadi untuk hand tools bisa ditaruh di atas sini. Ini lengkap banget semua material-material hand tools, semua produk-produk hand tools yang kita perlukan itu hampir semuanya sudah ada di sini. Bahkan ini masih ada sisa-sisa storage yang masih bisa kita tambahin ya kalau misalkan kita masih mau naruh barang-barang lagi di sini. Dan di bawahnya, pada saat kita ambil yang bagian atas, di bawahnya ini perlengkapan power tool semuanya sudah ada di sini, dan ini masih ada rongga yang sangat besar yang bisa kita tambahkan, terutama pada saat kelas, karena kelas biasanya membutuhkan power tools yang lebih banyak. Dan semua material ini menggunakan material-material sisa dari project-project yang sudah kita bikin sebelumnya. Oke, langsung aja yuk kita ke proses pembuatannya. Oke Sobat ABS, jadi sebelum papan ini kita rakit, jadi sebelumnya memang sudah saya potongin ya untuk papan kanan kiri, depan dan belakang. Saya amplas dulu untuk bagian dalamnya. Untuk bagian dalam ini saya amplas menggunakan orbital sander grid 240, jadi nanti tidak perlu diamplas lagi bagian dalam. Dan untuk perakitannya saya menggunakan lem Presto DN, kemudian saya paku tembak. Lagi-lagi saya paku tembak dulu supaya dia bisa lengket ya, lengket tanpa harus kita pegangin. Nah, lalu pada saat proses penyekrupan ini wajib di countersink atau di pre-drilling dulu supaya apa? Supaya pada saat disekrup seperti ini papannya tidak pecah, karena papannya itu tipis sekali ya, kurang lebih 9 mili apa 12 mili gitu. Jadi kalau kena sekrup 5 cm ya bisa jadi pecah, makanya di pre-drilling dulu. Nah, untuk selanjutnya saya ukur dulu untuk base bawah, lalu saya potong lagi untuk base bawahnya. Sekali lagi saya tidak ingat ya ini 15 mili apa 18 mili papannya, karena saya cuma ambil sisa-sisa aja dari project sebelumnya, kita manfaatkan lalu kita potong-potong. Dan setelah terpotong di table saw tadi, teman-teman bisa menggunakan jigsaw ataupun circular saw ya kalau mau potong, walaupun tidak punya table saw pun bisa. Yang penting hasilnya mirip-miripin aja ukurannya gitu ya. Nah, ini saya kasih lem, kemudian dipaku tembak. Pada saat dipaku tembak, pastikan siku ya, boxnya itu mengikuti sikunya si base yang barusan kita potong, sehingga kita punya acuan siku. Setelah itu ya di countersink lalu disekrup supaya lebih kuat lagi. Oke, selanjutnya untuk bagian yang lain, ini kan akan jadi dua part ya, part bawah untuk power tool, atasnya hand tool. Saya tadi potong papan 5 mm untuk dasar, lalu ini dinding-dindingnya atau kolamannya itu saya pakai kurang lebih sama dengan body tadi ya, antara 9 dan 12, kayaknya sih 12 mili ini. Lalu saya rakit seperti biasanya di lem, di paku tembak, lalu nanti akan saya sekrup. Sebelum saya sekrup akan saya taruh dulu atau tempel dulu untuk base atau untuk dasarannya. Ini saya staples ya teman-teman ya, jadi biar lebih kuat. Nah, selanjutnya baru saya akan tambahkan sekrup lagi di bagian sudut-sudutannya pada saat kita rakit kolaman tadi. Nah, seperti ini pada video. Nah, untuk bagian bawah walaupun sudah saya staples, biar lebih yakin, biar lebih kuat akan saya tambahin sekrup yang kecil. Nah, dengan begitu tidak ada kemungkinan bakalan jebol nantinya. Nah, untuk yang barusan kita rakit, untuk storage yang atas itu akan nempel dengan box yang utama. Untuk nempelnya gimana? Saya tambahin lagi sekatan kayak gini. Jadi ini papan aja, plywood gitu, 15 atau 18 mili, saya lem, saya paku tembak, lalu saya sekrup. Sekrupnya agak banyakan ya teman-teman supaya dia lebih kuat. Karena nanti untuk storage atas itu juga lumayan berat ya, ada palu, ada obeng, ada pahat dan sebagainya, jadi biar lebih kuat. Nah, untuk storage yang atas itu saya kasih pembatas-pembatas seperti ini. Ini papannya lebih pendek ya, kurang lebih 6 mili tebalnya atau 5-6 mili gitu. Kita kasih space dan divider seperti ini, jadi disekat-sekat supaya nanti lebih terorganisir untuk alat-alat hand tools yang kita pasang di atas. Termasuk nanti kalau misalkan ada skrup, visor gitu, dia bisa ada tempatnya sendiri-sendiri. Nah, setelah itu sebelum lanjut lagi saya akan bikin coakan. Saya menggunakan mata bor untuk engsel ini ya, yang ukuran 35 mili. Awalnya hand tool aja atau freehand gitu. Hancur ya teman-teman ya. Setelah itu saya kasih mal-malan, bulat gitu, hasilnya jauh lebih rapi seperti ini. Jadi buat teman-teman yang tidak punya drill press bisa pakai mal-malan kayak gitu. Lalu dua lubang lagi saya hubungkan dengan jigsaw, saya potong sehingga bisa menjadi sebuah handle.
Nah, setelah itu jangan lupa diamplas ya teman-teman, supaya nanti pada saat dipakai tangan tidak kesusuban ya istilahnya. Oke, overall sih sudah jadi ini, tinggal saya pasang untuk bagian roda. Gampang sekali untuk masang roda, pastikan di 3 sudut itu dapat edging sampai ke dinding ya. Bagian tengah pastikan tidak tembus sekrupnya supaya tidak melukai alat-alat yang ada di dalam nantinya. Oke, ini sudah jadi dan kita uji coba, dan ini saya bikin storage untuk atasnya itu terlalu sempit ya, jadi harus diamplas lagi. Nah, sebelum masuk ke finishing, walaupun ini memang untuk tool storage aja, untuk kita bawa dan tidak untuk dipajang, bukan pesanan juga, tapi tetap saya akan amplas dan kasih finishing. Biar apa sih? Biar lebih lebih awet aja, bukan untuk estetik ya. Kalau untuk estetik jelas ini tidak diperuntukkan untuk estetik, tapi untuk perlindungan aja supaya lebih tahan kelembaban dan tidak mudah lapuk ya karena cuaca. Nah, ini untuk tahap pertama saya lap-lap lagi dan nanti akan saya amplas, lalu kita kasih coating yang kedua. Ini pakai wood stain aja yang water based, dikuas-kuasin lalu kita lap-lap supaya tidak terlalu belang bentong gitu ya. Tapi sekali lagi saya tidak terlalu fokus ke bagian finishingnya, yang penting terlindungi aja. Dan mengingat ini adalah project dari kayu-kayu sisa yang ada di workshop untuk kebutuhan pribadi juga, jadi ya tidak perlu terlalu bagus, yang penting fungsinya dapat dan juga untuk perlindungannya terhadap kelembaban dan suhu bisa lebih awet kalau kita kasih finishing seperti ini. Untuk pengamplasan yang tadi yang pakai manual itu ambang aja, karena pada saat pertama kali diaplikasikan wood stain dia itu seratnya terangkat, jadi harus kita amplas ambang lalu kita lapisi coating yang kedua, dan ini lebih bagus lagi ya hasilnya ya kalau udah kita kasih lapisan yang kedua. Oke teman-teman, jadi ini akan saya kasih engselnya engsel kupu-kupu biasa aja, usahakan yang kecil ya teman-teman. Jadi kita bikin tutup ini supaya apa sih? Supaya nanti pada saat kita pakai, kita bawa-bawa ini tertutup, dan di atasnya bisa kita taruhin barang-barang gitu ya. Jadi multifungsi nih, bukan hanya sebagai penutup untuk engsel dan pintunya, tapi juga untuk tempat lain. Nah oke Sobat ABS, kurang lebih ini dia hasilnya. Oke Sobat ABS, jadi ini adalah project yang kita bikin menggunakan material sisa-sisa dari workshop. Sebagai seorang tukang kayu, tukang interior yang biasanya kita nginstal project, produk ke arah luar, ke tempatnya customer, ke tempat klien, maka saya butuh membawa alat-alat pertukangan saya. Nah sebelumnya memang saya pernah bikin yang kecil seperti ini. Ini tanpa roda, bentuknya lebih kecil, tapi konsep dalamnya sama persis. Hanya saja biasanya kalau saya install ke tempat klien itu kadang-kadang suka kurang tuh alat-alat yang saya bawa, akhirnya ada alat-alat tuh yang nggak bisa masuk dalam sini. Nah kalau misalkan semua bisa masuk ke dalam box ini, maka lebih ringkas dan lebih efisien gitu ya, jadi tidak ada yang tercecer-cecer. Makanya untuk kebutuhan semakin banyak kita harus membawa alat untuk waktu kita install, maka saya membuat lagi yang lebih besar. Nah ini juga sudah pernah saya bikin kontennya, kalian bisa cek aja ya di video-video di channel ABS, nanti ini ada versi yang kecil dan sekarang versi yang besarnya ini kita bikinkan tutorial juga. Karena memang kebutuhan seorang interior maker itu waktu install butuh box untuk menaruh alat-alat. Dan semakin dari pengalaman yang kemarin, semakin kesini saya semakin tahu bahwa saya butuh yang ada rodanya. Kedua, saya butuh yang lebih besar supaya lebih bisa membawa banyak material, termasuk di atasnya kan ini ada 2 tingkat ya. Satu di bawah untuk box alat-alat, sedangkan yang di atas untuk kayak misalkan mata bor, siku, meteran, dan sebagainya. Nah, kita lihat dari yang kecil dulu. Jadi konsepnya itu saya membuat yang sama, minimalis banget menggunakan bahan sisa dari yang ini, yang lama, yaitu ada handle di sini. Kemudian pintunya bisa dibuka 2 seperti ini, dan ini ada 2 tingkatan. Yang atas kita bisa ambil untuk menaruh material-material atau alat-alat seperti pensil, kemudian mata obeng, cutter, dan sebagainya, sampai ke amplas, selotip, nanti ada penggaris-penggaris, palu, tang, dan sebagainya ada di sini. Tapi
yang sekarang saya bikin yang lebih besar ini. Nah, ini sama persis, cuman dia bedanya tentunya lebih lebar ya. Jadi untuk box yang atas, nah kalau ini dia lebih banyak menyimpan alat. Dan untuk bagian sebelah sini memang sengaja nggak saya sekat sama sekali, karena kalau mau bawa siku yang besar itu bisa ditaruh di sini. Dan tetap ada material yang kecil-kecil bisa kita taruh di sini, termasuk sekrup-sekrup, mata obeng, mata bor dan sebagainya. Dan untuk bagian bawahnya tentu dia jauh lebih leluasa, lebih lebar, sehingga untuk menyimpan alat-alat yang lebih besar, lebih banyak itu mampu ditampung di sini. Plus ada rodanya. Jadi roda ini karena dia nanti bakalan dipakai untuk ditarik-tarik ya. Jadi dua di depan ini dia itu hidup dan ada remnya, sedangkan dua di belakang dia mati. Jadi tidak mudah geser-geser ketika kita tarik atau kita dorong. Jadi lebih safety. Oke, sekarang yuk kita praktekin. Kita akan taruh alat-alat yang ada di sini dan kita akan bongkar lagi seberapa banyak sih alat yang bisa masuk ke dalam sini yang bisa kita bawa ke lokasi proyek. Oke Sobat ABS, jadi di sini saya punya mulai dari circular saw, kemudian bor untuk ngebor dinding, untuk nyekrup, kemudian ada satu box mata bor, mata obeng dan sebagainya untuk perlengkapan, mata trimmer, kemudian ada siku, ada gerinda, oscillating, jigsaw, kemudian ada alat untuk leveling, laser level, kemudian ada meteran digital, ada perlengkapan baterai-baterai, lalu ada lem thinner, kemudian ada pembersih furniture, sampai semua perkakas manual tool seperti obeng, pahat, kemudian gunting, palu, siku, gergaji manual, varotex, dan semuanya sudah saya siapin dan bisa masuk ke dalam sini. Oke, dan ini masih banyak sekali space yang masih bisa kita pakai ya. Misalkan untuk kelas ya, kalau ABS bisa bikin kelas di kampus-kampus, biasanya bornya aja yang kita pakai bisa 8-10 item untuk mata bor, 5 untuk ngebor, 5 untuk screwdriver biasanya. Jadi ini masih sangat lega sekali, masih bisa. Dan sekarang kita akan coba masukin untuk alat-alat yang hand tool-nya. Oke Sobat ABS, jadi untuk hand tool-nya ini sudah masuk semua, hampir lengkap banget yang ada di sini. Palingan kalau ada yang belum nanti masih bisa kita masukin di sini ya, kalau ada yang masih kelupaan di sini. Karena ini masih bisa tinggi sampai sini ya teman-teman ya. Jadi ini masih bisa dimanfaatkan untuk lebih tinggi lagi sampai dia mentok sini, karena pintunya nanti bakalan nutup di atasnya sini. Jadi masih ada rongga yang sangat tinggi. Nah sekarang kita coba masukin ini ke dalam box yang utama tadi. Nah, oke Sobat ABS, sudah selesai dan ini masih bisa muat lebih banyak lagi, dan dengan adanya storage yang lebih besar seperti ini nggak akan khawatir ada barang-barang atau alat yang tidak bisa masuk dan tercecer ya. Semuanya ada dalam satu tempat dan sudah lengkap banget, siap dipakai untuk install ke tempatnya klien atau dibawa ke project-project outdoor, untuk kelas outdoor dan sebagainya. Dan kerennya lagi, dia ini ada roda, jadi waktu dipakai untuk dibawa-bawa gitu ya, dari misalkan dibawa ke apartemen gitu ya, dari basement kita naik lift menuju ke unitnya, dari lift menuju unit juga ini tidak perlu ngangkat-ngangkat ya. Kalau biasanya itu harus dimasukkan ke atasnya troli yang sebelumnya tidak ada roda, sekarang sudah ada roda ini yang bisa dikunci seperti ini. Jadi udah nggak bisa gerak lagi kalau misalkan sudah stay di tempatnya atau di unitnya tempat klien. Oke Sobat ABS, ini dia hasilnya. Jadi kita bisa membuat toolbox atau tool storage dengan roda seperti ini. Jadi bisa mobile, itu menggunakan material-material sisa aja dari workshop kita. Tebalnya nggak sama, nggak masalah. Yang penting untuk storage-nya itu ada dua part, yang di atas untuk hand tools ataupun untuk mata obeng dan sebagainya. Di bawahnya bisa dipakai untuk power tools dan alat-alat yang besar lainnya. Jadi tidak lagi tercecer, tidak lagi terpisah-pisah, ada dalam satu box ini dengan roda pula kan. Jadi kita bisa bawa dengan mobilitas yang lebih nyaman lagi. Yang biasanya tidak ada rodanya bisa kita taruh di atasnya troli. Sekarang nggak perlu troli, kita bisa
pakai dia. Bahkan kalau ditutup seperti ini, misalnya kita mau bawa nakas di atasnya 2 tumpuk, 3 tumpuk, masih bisa ditaruh di atasnya sini ya teman-teman ya. Atau mau bawa sudah debu dan kita taruh di atasnya sini juga itu bisa pada saat kita bawa-bawa ke lokasi, dari parkiran ke lokasi itu lebih nyaman lagi karena kita sudah pakai roda terpisah. Nah di kanan kirinya ini juga sudah saya kasih lubang sebagai handle, jadi barangkali kita mau naikkan dia ke pick up atau kita turunkan atau kita mau sedikit naik ke tangga gitu ya, itu bisa dipakai untuk nge-grab tangan kita di sini untuk handle, jadi bisa 2 orang membawa karena lumayan berat ya teman-teman ya. Ini alat-alat semuanya masuk di dalam sini. Dan semoga videonya ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Untuk yang pengen bikin yang samaan, silahkan langsung aja bikin dan tonton videonya sehingga teman-teman bisa bikin yang sama persis seperti ini. Tidak ada plans atau polanya, saya bikin on the go aja. Jadi sambil jalan, sambil dibikin desainnya dan jadinya seperti ini. Silahkan kalau mau bikin yang sama persis, langsung aja bikin dari material-material sisa yang ada di workshop. Daripada dibuang, mendingan dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Oke Sobat ABS, terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.